Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sahabat semuanya, jangan lupa tuliskan komentar yang baik setelah menyaksikan video ini. Sudahkah kita membaca sholawat hari ini? Dan mari kita berdoa semoga kita serta keluarga kita mendapat hidayah dan ridhonya. Amin. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, jalanan selalu dipenuhi kendaraan yang saling berkejaran, dan pusat-pusat perbelanjaan yang tak pernah sepi pengunjung. Di kota inilah Nadia Pratama, seorang wanita muda berusia 25 tahun, menjalani kehidupannya yang penuh gemerlap. Sebagai seorang eksekutif muda di sebuah perusahaan multinasional, Nadia telah mencapai banyak hal yang diidamkan oleh orang-orang seusianya. Dengan jabatan yang mapan, gaji tinggi, serta gaya hidup yang mewah, ia adalah gambaran kesuksesan bagi banyak orang. Setiap hari, ia mengenakan pakaian mahal, menggunakan mobil keluaran terbaru, dan makan di restoran-restoran ternama bersama rekan-rekan kerja atau sahabatnya. Hidupnya penuh dengan pesta, traveling, dan momen-momen yang diabadikan di media sosial. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang seringkali ia abaikan, agama. Nadia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang modern dan sekuler. Kedua orang tuanya adalah pengusaha sukses yang lebih mengutamakan pendidikan dan karir dibandingkan nilai-nilai keagamaan. Sejak kecil, ia tidak pernah diwajibkan untuk salat atau mengaji. Agama bagi keluarganya adalah sesuatu yang cukup dijalani secara formal dalam acara-acara besar seperti pernikahan, Idul Fitri, atau saat ada kematian. Karena lingkungan keluarganya yang seperti itu, Nadia tumbuh menjadi seseorang yang lebih percaya pada kerja keras dan pencapaian duniawi daripada mendalami makna spiritual. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati ada pada kesuksesan, uang, dan status sosial. Dengan pemikiran tersebut, ia pun berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik di segala hal, baik dalam pendidikan, karir, maupun pergaulan sosial. Dalam waktu dekat, Nadia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Bagi sebagian orang, usia 25 mungkin hanyalah angka, tetapi bagi Nadia, ini adalah momen yang sangat istimewa. Ia ingin merayakan keberhasilannya, pencapaiannya, dan semua hal yang telah ia dapatkan selama ini. Teman-teman dekatnya sudah merancang pesta besar di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, lengkap dengan dekorasi eksklusif, catering mahal, serta hiburan dari DJ ternama. Semua orang yang hadir nanti akan mengenakan pakaian terbaik mereka, menikmati hidangan berkualitas, dan bersenang-senang tanpa batas. Di sisi lain, Nadia juga memiliki seorang kekasih bernama Randy, pria mapan dari keluarga terpandang yang selama ini menjadi pasangan ideal baginya. Randy tampan, kaya, dan memiliki masa depan cerah sebagai pewaris bisnis keluarga. Semua orang di sekitarnya menganggap mereka pasangan yang sempurna. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganjal di hati Nadia. Randy adalah seseorang yang sangat menikmati kehidupan duniawi, bahkan lebih dari dirinya. Ia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan seringkali meremehkan orang-orang yang memilih untuk hidup sederhana dan religius. Walaupun Nadia tidak terlalu religius, ia tetap memiliki rasa penasaran tentang kehidupan spiritual. Terkadang, di tengah kesibukannya, ia merasa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh uang, kesuksesan, atau kebahagiaan semu. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia segera menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, hiburan, atau menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Namun, siapa sangka, pertemuan tak terduga dengan seorang teman lama akan mengubah segalanya? Hari itu, Jakarta masih seperti biasa, padat, sibuk, dan penuh hiruk-pikuk. Nadia baru saja keluar dari kantor setelah seharian mengurus proyek besar yang menguras energinya. Ia melangkah ke sebuah kafe di daerah SCBD, tempat ia biasa bertemu dengan teman-temannya untuk sekadar melepas penat. Namun, di tengah perjalanannya menuju parkiran, pandangannya tertumbuk pada seseorang yang tak asing baginya. Seorang perempuan berkerudung lebar, wajahnya terlihat tenang dan damai. Sarah, teman lamanya saat SMA. Dahulu, Sarah adalah gadis yang pendiam dan tidak terlalu menonjol dalam pergaulan.
Mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup mengenal satu sama lain. Yang mengejutkan Nadia, Sarah tampak begitu berbeda dari yang ia ingat. Lebih anggun, lebih percaya diri, dan ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia memancarkan ketenangan yang menenangkan hati. Nadia, suara lembut Sarah membuyarkan lamunannya. Sarah? Ya ampun, sudah lama sekali. Nadia tersenyum lebar, terkejut sekaligus senang melihat temannya itu. Mereka pun duduk di sebuah bangku taman kecil di dekat kantor Nadia. Percakapan awalnya ringan, tentang kehidupan setelah SMA, pekerjaan, dan keluarga. Nadia bercerita tentang kesuksesannya, betapa sibuknya hidupnya, dan bagaimana ia akan merayakan ulang tahunnya dalam sebuah pesta besar. Namun, yang membuat Nadia heran, Sarah tidak menunjukkan kekaguman seperti kebanyakan orang lainnya. Ia hanya tersenyum dan mendengarkan dengan tenang. Lalu kamu sendiri, gimana? Dari cara berpakaianmu, aku lihat kamu berubah, tanya Nadia penasaran. Sarah tersenyum, lalu dengan santai berkata, iya, aku memutuskan untuk lebih mengenal Islam beberapa tahun lalu. Aku dulu sibuk mengejar dunia, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Nadia tertawa kecil, bukan meremehkan, tapi karena ia tak menyangka temannya yang dulu begitu pemalu kini bisa berbicara dengan keyakinan sebesar itu. Maksudmu lebih berharga itu apa? Ketentraman, jawab Sarah singkat. Aku dulu berpikir kebahagiaan itu ada di pencapaian, dalam kesuksesan materi dan pengakuan orang lain. Tapi semakin aku mengejar itu semua, semakin aku merasa kosong. Sampai akhirnya aku belajar tentang Islam bukan hanya sebagai identitas, tapi sebagai jalan hidup. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam perkataan Sarah yang mengusik pikirannya. Namun, ia segera mengabaikannya dan tertawa kecil. Wah, aku salut sih kalau kamu bisa merasa bahagia dengan pilihanmu. Tapi aku nggak bisa bayangin hidup tanpa pesta, kerja, dan semua hal yang aku nikmati sekarang. Sarah tersenyum lagi. Aku juga dulu berpikir seperti itu. Tapi kalau suatu hari kamu ingin ngobrol lebih dalam, aku selalu ada, Nat. Percakapan mereka berakhir dengan pertukaran nomor kontak. Setelah berpisah, Nadia menghela napas panjang dan segera melupakan pertemuan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa hidupnya sudah sempurna, tak perlu mencari makna lain. Namun, malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, ia tak bisa mengusir kata-kata Sarah dari pikirannya. Sejak pertemuan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, kerja, pesta, dan pergaulan sosial, tetapi ada kegelisahan yang mulai muncul di hatinya. Saat makan malam di restoran bersama teman-temannya, ia mendengar seseorang membicarakan seseorang yang hijrah dengan nada mengejek. Orang-orang kayak gitu tuh kayak nggak bisa menikmati hidup, kata seorang temannya sambil tertawa. Biasanya, Nadia akan ikut tertawa atau setidaknya mengabaikan, tapi kali ini hatinya terasa terusik. Bukankah Sarah tampak lebih bahagia daripada siapapun yang ia kenal? Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi ketika suatu malam, tanpa sadar, ia membuka YouTube dan menemukan sebuah video ceramah singkat. Hanya 5 menit. Ia mengkliknya tanpa berpikir panjang. Sehebat apapun pencapaian duniawi, jika hati tidak tenang, maka itu bukan kebahagiaan sejati. Nadia terdiam. Kata-kata itu menohoknya. Apakah selama ini ia benar-benar bahagia? Ataukah ia hanya sibuk menutupi kekosongan dalam dirinya dengan kesibukan dan gemerlap dunia? Dalam beberapa hari ke depan, ia mulai mencari-cari lagi video serupa. Ia juga mulai membaca artikel tentang Islam, meski awalnya hanya sekadar rasa ingin tahu. Tapi semakin banyak yang ia baca, semakin ia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam agama ini yang selama ini tidak ia pahami, sesuatu yang terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia hindari. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Nadia dan pacarnya, Randy, sedang makan malam di sebuah restoran mewah, Randy tiba-tiba berkomentar, akhir-akhir ini aku lihat kamu beda, Nat. Kamu jarang ikut pesta lagi,
Gak excited biasanya kalau kita jalan-jalan. Kenapa sih? Nadia terdiam sejenak sebelum menjawab, aku cuma lagi banyak mikir aja, Ren. Aku mulai kepikiran hidup ini buat apa, sih? Randy mengernyit. Hidup ya buat dinikmati. Kita udah punya semuanya, Nat. Apalagi yang kurang? Nadia menggigit bibirnya. Aku nggak tahu, aku cuma merasa ada yang kosong. Randy mendengus pelan. Jangan bilang kamu mulai mikirin agama. Dengar ya, Nat, agama itu boleh aja ada, tapi jangan sampai ganggu hidup kita. Aku nggak suka cewek yang tiba-tiba berubah gara-gara dengar ceramah atau ikut-ikutan tren hijrah. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Nadia. Ia tak menyangka bahwa seseorang yang ia anggap sebagai pasangan ideal bisa berkata seperti itu. Hari demi hari, pergulatan batin dalam dirinya semakin kuat. Ia mulai mencoba salat, meski belum rutin. Ia mulai menutup auratnya sedikit demi sedikit, meski belum berhijab sepenuhnya. Ia mulai mengurangi kebiasaannya menghadiri pesta dan pergaulan bebas. Dan semua perubahan itu tidak disambut baik oleh orang-orang di sekitarnya. Sahabatnya mulai menjauh, merasa bahwa Nadia sudah tidak seasik dulu. Ibunya mulai mempertanyakan perubahan sikapnya, sementara Randy mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan terang-terangan. Namun, semakin banyak tekanan yang ia terima, semakin ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang benar. Hari demi hari, Nadia merasakan perubahan dalam dirinya semakin kuat. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan yang selama ini ia kejar ternyata semu. Namun, untuk benar-benar menjalani hidup baru yang lebih dekat dengan Islam, tantangan yang ia hadapi semakin berat. Suatu pagi, ia memberanikan diri mengenakan pakaian yang lebih tertutup ke kantor. Tidak sepenuhnya berhijab, tetapi ia memilih mengenakan blus longgar dan rok panjang, berbeda dari gaya biasanya yang lebih modern dan fashionable. Saat ia memasuki ruangan, beberapa rekan kerjanya langsung melirik aneh. Nadia, kamu sakit? Kok bajunya beda banget? Tanya salah satu temannya, Rina, sambil tertawa kecil. Nadia tersenyum tipis. Nggak kok, aku cuma pengen berpakaian lebih sopan aja. Rina mengerutkan dahi. Hah? Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Jangan bilang kamu jadi ikut-ikutan tren hijrah. Nadia hanya tersenyum, tidak ingin berdebat. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa keputusannya akan menghadapi lebih banyak penolakan. Di luar kantor, tekanan yang lebih besar datang dari keluarganya. Suatu malam, saat sedang makan malam bersama, ibunya menatapnya dengan curiga. Kamu kenapa sih, Nat? Akhir-akhir ini Mama lihat kamu berubah. Kamu jarang keluar sama teman-temanmu, bajumu juga beda. Jangan bilang kamu mulai ikut pengajian-pengajian aneh itu? Nadia menelan ludah. Enggak, Ma. Aku mulai ingin belajar Islam lebih dalam. Seketika, suasana meja makan menjadi tegang. Ayahnya, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Nadia, kamu ini anak yang pintar. Jangan sampai kamu kebawa arus fanatik seperti itu. Kamu tahu sendiri, agama boleh ada dalam hidup kita, tapi jangan sampai mengubah segalanya. Kamu punya karir bagus, masa depan cerah, mau dihancurkan begitu saja? Tapi, ya, aku cuma ingin lebih dekat dengan Allah. Apa salahnya? Salah kalau sampai kamu jadi mengorbankan masa depanmu. Suara ayahnya meninggi. Nadia merasa sesak di dada. Mengapa mendekatkan diri kepada agama justru dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh keluarganya? Namun, ujian yang lebih berat datang dari Randy. Pada suatu malam, Randy mengajak Nadia makan malam di restoran favorit mereka. Awalnya, percakapan berjalan seperti biasa, hingga akhirnya Randy menatap Nadia dengan serius. Nat, aku mau ngomong sesuatu yang penting, katanya. Nadia mengangguk. Apa? Aku nggak suka perubahan ini. Kamu bukan Nadia yang aku kenal. Kamu jadi beda, lebih tertutup, lebih kaku.
Aku nggak bisa lihat kamu kayak gini. Nadia menggigit bibirnya. Randy, aku cuma ingin jadi lebih baik. Aku masih Nadia yang sama. Tidak, kamu berubah. Dan jujur aja, aku nggak suka pacaran sama cewek yang terlalu religius. Nadia menahan napas. Jadi, apa maksudmu? Randy menghela napas panjang. Kalau kamu masih mau jalanin hubungan ini, kamu harus tetap jadi Nadia yang dulu. Aku nggak bisa bersama seseorang yang mulai fanatik sama agama. Saat itu, hati Nadia terasa hancur. Randy adalah seseorang yang selama ini ia pikir akan menjadi pasangan hidupnya. Tapi kini, ia dihadapkan pada pilihan yang sulit, mempertahankan hubungannya atau mempertahankan keyakinannya. Ia menatap mata Randy dengan penuh kesedihan, lalu berkata pelan, kalau aku harus memilih antara kamu dan imanku, aku memilih imanku. Randy terdiam, lalu tertawa sinis. Jadi ini keputusanmu? Kamu lebih memilih sesuatu yang gak bisa kamu lihat daripada aku yang nyata di depan matamu? Aku gak mau kehilangan kamu, Ren, suara Nadia bergetar, tapi aku juga gak bisa kehilangan Allah. Randy menggeleng kecewa. Kalau gitu, kita selesai. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi ia tidak menyesal. Ia tahu bahwa pengorbanan ini adalah bagian dari perjalanannya. Namun, keputusan itu membawa dampak yang lebih besar dari yang ia duga. Tak lama setelah perpisahannya dengan Randy, kabar tentang perubahan aneh Nadia mulai menyebar di kantornya. Beberapa rekan mulai menjauhinya, bahkan bosnya mulai mempertanyakan apakah ia masih bisa menyesuaikan diri dengan budaya kerja perusahaan. Satu persatu, semua yang dulu ia anggap sebagai bagian dari hidupnya mulai menjauh. Teman-temannya tak lagi mengundangnya ke pesta, keluarganya semakin mengkhawatirkan keputusannya, dan kini ia bahkan mulai merasa tidak nyaman di tempat kerja. Suatu hari, ia menerima panggilan dari ibunya. Nadia, Mama gak mau dengar kamu berhenti kerja atau melakukan hal bodoh lainnya. Ingat, keluarga kita punya nama baik. Nadia terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan ibunya bahwa ia baik-baik saja, tetapi ia tahu bahwa saat ini, keluarganya tidak akan memahami. Saat itulah, ia menyadari satu hal, perjalanan hijrahnya tidak akan mudah. Dan mungkin, ia harus kehilangan lebih banyak lagi sebelum menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Namun, ia tetap teguh pada keputusannya. Karena ia tahu, jika Allah telah menunjukkan jalan, maka tidak ada yang lebih berharga dari itu. Malam itu, Nadia duduk di kamar apartemennya, menatap langit Jakarta yang gemerlap dari balik jendela besar. Biasanya, ia menikmati pemandangan ini, gemerlap lampu kota yang melambangkan kesuksesan dan kehidupan modern. Tapi kali ini, semua itu terasa hampa. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang semakin membesar. Ia telah kehilangan banyak hal, teman-temannya, pasangannya, bahkan keluarganya mulai menjauh. Kantor yang dulu terasa seperti rumah kedua kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Semua yang dulu ia anggap penting kini terasa seolah-olah menghilang satu persatu. Di tengah keheningan malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sarah. Nat, aku tahu ini masa sulit buat kamu. Aku nggak akan bilang ini mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu nggak sendirian. Allah selalu ada. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada buat kamu. Nadia menatap layar ponselnya lama. Hanya beberapa minggu yang lalu, ia akan langsung mengabaikan pesan seperti ini. Tapi kini, hatinya begitu rapuh dan kosong. Ia butuh jawaban. Ia butuh sesuatu yang nyata, yang bisa mengisi kehampaan ini. Dengan ragu, ia mengetik balasan. Sarah, aku nggak tahu harus gimana. Aku kehilangan semuanya. Tak butuh waktu lama, Sarah membalas. Kamu nggak kehilangan segalanya, Nat. Justru mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan apa yang benar-benar berharga. Kamu mau ketemu besok? Keesokan harinya, Nadia bertemu Sarah di sebuah taman di daerah Menteng. Tempatnya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota.
Sarah datang dengan wajah yang sama seperti sebelumnya, tenang dan penuh kedamaian. "Kamu kelihatan capek," ujar Sarah pelan. Nadia menghela napas. "Aku nggak tahu harus gimana, Sarah. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Semua orang menjauh dariku hanya karena aku mulai belajar tentang Islam." Sarah tersenyum lembut. "Kamu tahu, Nat? Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama. Saat beliau mulai berdakwah, orang-orang yang dulu dekat dengannya berbalik memusuhi. Tapi justru di saat itu, Allah semakin dekat dengannya." Nadia terdiam. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Sarah melanjutkan, "Nat, aku nggak akan bilang ini mudah. Berubah itu butuh pengorbanan. Tapi percayalah, Allah nggak akan meninggalkan hambanya yang mencarinya. Mungkin sekarang kamu kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, bahkan keluargamu belum bisa menerima. Tapi kalau kamu terus berjalan di jalan ini, insya Allah, Allah akan menggantikan semuanya dengan yang lebih baik." Air mata Nadia menetes tanpa ia sadari. "Aku takut, Sarah. Aku takut kehilangan lebih banyak lagi." Sarah menggenggam tangannya. "Tapi kamu juga harus bertanya ke diri sendiri, Nat. Apa kamu lebih takut kehilangan dunia, atau kehilangan akhirat?" Pertanyaan itu menghujam hatinya begitu dalam. Nadia tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Setelah beberapa saat, Sarah mengusap bahunya. "Aku nggak akan memaksamu untuk mengambil keputusan sekarang. Tapi aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Aku ingin kamu melihat sesuatu." Mereka tiba di sebuah masjid kecil di daerah Jakarta Selatan. Masjid itu sederhana, tidak semegah masjid-masjid besar di pusat kota, tapi ada ketenangan yang langsung terasa begitu Nadia melangkahkan kakinya ke dalam. Suasana begitu damai. Beberapa orang sedang duduk berzikir, ada yang membaca Al-Quran, ada yang tersenyum menyambut kedatangan mereka. Sarah menggandeng tangan Nadia dan membawanya ke bagian dalam masjid. "Duduklah, Nat. Rasakan tempat ini." Nadia menurut. Ia duduk di sudut masjid, menatap langit-langit yang dihiasi kaligrafi indah. Di tempat ini, semua kebisingan kota, semua tuntutan dunia, semua tekanan dari orang-orang terasa menjauh. Ada sesuatu yang menenangkan. Ada sesuatu yang selama ini ia cari. Air mata Nadia kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sarah menatapnya penuh pengertian. "Allah nggak akan membiarkanmu sendirian, Nat. Kalau kamu datang kepadanya, kamu akan menemukan kedamaian yang nggak pernah kamu temukan sebelumnya." Nadia mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah saatnya. Saatnya ia berhenti berlari. Saatnya ia memilih. Di hari itu, di masjid kecil yang sederhana, Nadia akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi ragu. Ia tidak akan lagi takut. Ia memilih untuk kembali kepada Allah. Hari-hari setelah keputusan besar itu menjadi awal yang penuh tantangan bagi Nadia. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ada ketenangan dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjuangan pertama yang harus ia hadapi adalah keluarganya. Malam itu, Nadia memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya. "Ma, Pak, aku ingin bicara dari hati ke hati." Ibunya menatapnya dengan waspada, sementara ayahnya tetap diam dengan ekspresi datar. "Aku tahu Mama dan Papa mungkin kecewa dengan keputusan yang aku ambil. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa ini bukan keputusan yang aku buat dengan sembarangan. Aku memilih jalan ini setelah berpikir panjang, setelah mencari, dan akhirnya aku menemukan ketenangan di dalamnya." Ibunya mendesah panjang. "Nadia, kami hanya takut kamu tersesat. Takut kamu akan meninggalkan semua yang sudah kamu capai." "Aku tidak meninggalkan apapun, Ma. Aku justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan lebih baik, dengan lebih dekat kepada Allah." Ayahnya akhirnya berbicara,
Suaranya berat. Dan bagaimana dengan pekerjaanmu? Kamu akan berhenti hanya karena keyakinan ini? Nadia menggeleng. Aku tidak akan berhenti. Tapi jika lingkungan kerja itu tidak bisa menerima siapa aku, maka aku siap mencari tempat lain yang lebih baik. Aku percaya rezeki datang dari Allah, bukan dari manusia. Ibunya masih tampak berat menerima perubahan ini, tetapi tak ada lagi amarah dalam suaranya. Kami butuh waktu untuk menerima semua ini, Nadia. Nadia tersenyum tipis. Aku mengerti, Ma. Aku tidak meminta kalian untuk langsung menerima, aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tetap anak kalian, tetap mencintai kalian, dan aku akan selalu ada untuk kalian. Malam itu, tidak ada pelukan hangat atau kata-kata dukungan. Tapi tidak ada penolakan yang lebih keras, dan itu sudah cukup bagi Nadia untuk merasa sedikit lega. Di kantor, situasi semakin sulit. Sejak perubahan dalam dirinya mulai terlihat, ia merasakan bagaimana orang-orang mulai menjauh. Percakapan yang dulu sering mengalir kini hanya sebatas basa-basi. Beberapa rekan kerja bahkan terang-terangan mengoloknya. Nadia, kok tumben gak ikut happy hour? Takut kena dosa? Salah satu rekan kerja berkata dengan nada mengejek. Nadia hanya tersenyum. Aku hanya merasa gak cocok lagi dengan lingkungan seperti itu. Lama-lama, ia merasa tidak lagi dihargai di tempat kerjanya. Bahkan atasannya mulai memberikan tugas yang lebih berat, seolah ingin menguji seberapa lama ia akan bertahan. Suatu hari, ia menerima panggilan dari HRD. Nadia, kami menghargai kontribusimu di perusahaan ini. Namun, kami merasa bahwa nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai pribadimu mulai tidak selaras. Mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan pilihan lain. Itu adalah cara halus untuk memintanya pergi. Alih-alih merasa sedih, Nadia justru merasa lega. Ini adalah tanda bahwa ia memang harus mencari jalan baru. Ia mengundurkan diri dengan kepala tegak, percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. Tidak butuh waktu lama bagi Nadia untuk menemukan jalan lain. Dengan keahliannya dalam digital marketing dan konten creation, ia mulai bekerja sebagai freelancer. Ia menemukan komunitas baru, orang-orang yang menghargainya apa adanya dan tidak menghakimi pilihannya. Ia juga mulai aktif berbagi perjalanan spiritualnya di media sosial, bukan untuk pamer, tetapi untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mengalami perjuangan yang sama. Perjalanan ini tidak mudah, tulisnya dalam salah satu postingannya. Aku kehilangan banyak hal. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan, keyakinan, dan pemahaman bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Lambat laun, keluarganya mulai melunak. Ibunya yang dulu sangat menentang, kini mulai melihat keteguhan Nadia dengan mata berbeda. Suatu hari, saat Nadia pulang ke rumah, ibunya menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Nadia, Mama ingin ikut kamu ke pengajian." "Boleh?" Nadia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Tentu saja, Ma." Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Akan ada tantangan lain di depan. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak sendiri. Allah selalu bersamanya. Dan itu lebih dari cukup. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.